Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini kita berada di tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2024 di hari Ahad pekan kedua. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan materi kajian kita dari membahas dan membaca keterangan para ulama terkait tafsir dan makna-makna indah dari surat-surat yang terdapat dalam juz Ammah. Dan kita akan memasuki surah Al-Zalzalah. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya kita berada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram salah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sebutkan dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara bulannya yang mulia adalah ada 4 bulan. Ya, minha arba'atul hurum, di antaranya ada 4 bulan haram yang mulia. Dalam hadis Abi Bakrah, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, thalathatun mutawaliyat, 3 bulan secara berturut-turut beriringan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudarul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, muttafaq alaih. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang keempat adalah apa? Bulan Rajab yang diapit di antara bulan Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Bulan Muharram ini, ikhwan fillah azakumullah, adalah bulan yang sangat mulia. Namun bagi sebagian kaum muslimin di Indonesia, bulan Muharram ini ya salah satu bulan yang terzalimi karena banyak perkara-perkara khurafat, perkara-perkara kesyirikan dinisbatkan pada bulan ini. Perkara-perkara mistik, perkara-perkara yang berbau kesyirikan kepada Allah pun bertebaran di negeri kita ini. Sehingga mereka sebagai menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Syura. Dan itu terambil dari kalimat Asyura yang artinya berapa? Asyura itu 10. Ya. Berapa banyak perkara-perkara yang bersifatnya kesyirikan, khurafat dan takhayyul dikaitkan dengan bulan ini. Sampai di antara mereka ada yang tidak mau menikahkan anak-anak mereka pada bulan Muharram, yang menganggap sial bulan ini dan sebagainya. Ini perkara yang tidak sesuai dengan keyakinan agama kita yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak mitos yang itu ternyata tidak benar. Banyak keyakinan yang bertabrakan dengan perkara-perkara syariat kita. Oleh karena itu kita kembalikan keyakinan tentang bulan Muharram kepada tinjauan syariat. Bahwasanya bulan Muharram termasuk bulan suci, bulan yang mulia, bulan di mana Allah Azza wa Jalla motivasi kita untuk mengerjakan amal soleh. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, bulannya Allah. Wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Perhatikan hadis ini, kata Nabi, syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Allah SWT mengkaitkan bulan Muharram kepada dirinya. Ini namanya idhofah at-takrim, dalam bentuk memuliakan. Bukan berarti bulan Muharram itu adalah bagian dari Allah, tidak.
Ya, itu seperti kalimat Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ada di situ. Dan bukan berarti rumah itu bagian dari Allah, tidak. Tapi sebagai idal untuk taklim, penisbatan tempat atau waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat dan waktu apabila dikaitkan dengan Allah, maka tempat itu menjadi mulia dan waktu itu menjadi mulia. Ya, seperti kalimat Rasulullah, Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Allah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti untah itu Rasul itu bagian atau tidak, tapi penisbatan. Allah nisbatkan Rasul kepada dirinya, Allah nisbatkan Allah kepada dirinya, Allah nisbatkan waktu, bulan dan seperti kepada dirinya. Itu adalah takwil dan tasyrif untuk memuliakan makhluk tersebut. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala mengaitkan satu waktu benda akan makhluknya, maka Allah hendak memuliakannya di hadapan seluruh makhluknya. Ya, dan pahalanya besar. Sebagaimana kita tahu bahwa siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan puasa Asyura adalah dengan digugurkannya satu tahun yang telah lalu bagi dosa-dosa kita. Ini dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Ya, sehingga dosa-dosa yang dikerjakan pada bulan Muharram dosanya jauh lebih hebat dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti pada bulan-bulan semua Muharram boleh kita bermaksiat, tidak, tapi ada penekanan sana. Di mana dapat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kemaksiatan dan perkara-perkara pelanggaran syariat yang lainnya. Oleh karena itu jamaah tidak boleh kita mencela bulan ini. Tidak boleh kita menisbatkan perkara-perkara mitos, perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara takhayul, perkara-perkara yang namanya tatawur, agar siap atau boleh. Itu semua termasuk untuk mencela waktu, mencela masa. Di mana Allah mengatakan Subhanahu wa taala sebuah diskusi, yu'ti ibnu Adam yasubut dahra wa ala dahr biyadil amru uqallibul layla wan nahar. Bani Adam telah menyakiti aku. Ia telah mencela waktu, padahal aku lah yang menciptakan waktu. Di tanganku segala perkara urusan, aku memutar dan membalik-balikkan siang dan malam. Tidak ada orang mencela bulan Isyarat, bulan penuh dengan keburukan, maka dia bulan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah yang menciptakan waktu dan Allah menggulirkan masa dari waktu yang lainnya. Apa ya? Karena itu harus kita benahi akidah kita tentang keyakinan terhadap bulan Muharram. Sehingga dalam Islam bulan Muharram adalah bulan yang terbaik, bulan haram, bulan yang mulia. Maka kita harus tempatkan posisi bulan itu dalam hati kita, sebagaimana syariat menempatkannya dalam bentuk kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan dan akhwat yang memuliakan, dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Berarti besok, ya. Puasa hari Tasyura dan hari Asyura. Dan kalau kami datang ke Madinah, orang Madinah memiliki 2 hari raya. Kami ganti dengan Idul Fitri Idul Adha. Dan kami melihat orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yahudiyah mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada Yahudi, ini hari apa? Kata mereka, ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari penjara Firaun. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak kepada Musa dibanding kalian. Kalau kiranya aku hidup untuk tahun depan, langsung menasir. Saya akan berpuasa di tanggal 9. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 9 Muharram disyariatkan kita berpuasa. Ya, sehingga kata ulama ada 3 tingkatan dalam mengerjakan puasa Muharram. Pertama, berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ini yang paling banyak ditunjukkan oleh Nabi. Yang kedua, berpuasa di tanggal 9, 10 dan 11. Ini adalah hadis yang bagi kata para ulama kita. Dan para ulama kami ini termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Muharram. Karena kami mengkhususkan 9, 10, 11, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah ya, tapi ya. Dengan niat kita harus ikhtilaf dan hati-hati. Karena barangkali
sangat dalam menetapkan masuknya tanggal 1 Muharram, sehingga boleh jadi yang tanggal 9 itu masuk tanggal 8 atau tanggal 10, sehingga dikerjakan 9, 10 dan 11. Yang ketiga adalah hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram, dan ini dibolehkan, tidak makruh, sebagaimana penuturan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Walaupun yang lebih utama adalah berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram, sebagaimana yang banyak ditunjukkan oleh dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwan, akhwat, terjemah mengingatkan kaum muslimin sekalian, bahwa kita usahakan esok kita berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Karena pahala besar, faedahnya besar, sehingga untuk mencapai itu perlu kepada kesungguhan, motivasi iman dan pahala yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang memuliakan, kita lanjutkan, kita masuk surah Al-Zalzalah. Ya, surah Al-Zalzalah termasuk surah yang terdapat dalam juz Al-Mulk, dan dia adalah surah yang ke-99, ya, setelah surah Al-Bayyinah dan sebelum surah Al-Hadiyah. Kemarin kita bahas surah Al-Hadiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini berjumlah 8 ayat. Disebut Al-Zalzalah, yang bahasa mudahnya bagi kita adalah goncangan alias gempa. Dan gempa di sini atau goncangan di sini bukan sebatas gempa biasa, tapi gempa yang menyeluruh, gempa yang melanda alam semesta, sehingga runtuhnya secara totalitas bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihancurkan. Bertabrakannya benar-benar langit, matahari, dan sebagainya. Dan bumi sedang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti dengan bumi yang lainnya. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama tentang mahsyar, tentang ada mahsyar di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada satu di atas bumi. Dan bunyinya setelah Allah SWT berubah dengan bunyi yang lainnya, itu telah terjadi goncangan mereka yang digoncangkan oleh Allah SWT. Dan nama Al-Zalzalah ini adalah nama yang ma'ruf, sehingga nama ini diambil dari ayat pertamanya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Sehingga nama Al-Zalzalah diambil dari ayat pertama dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah Al-Zalzalah. Kemudian terjemah yang memuliakan tentang status surah ini, apakah dia termasuk surah golongan Makkiyah atau Madaniyah? Khilaf para ulama rahimahullah taala tentang masalah ini. Ya. Namun pendapat yang kuat, insyaallah taala, surah ini diriwayatkan penuturannya merupakan surah Makkiyah oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, Mujahid dan selain mereka semuanya. Sehingga ulama hadis surah itu Makkiyatun. Ya, surah ini adalah surah Makkiyah. Karena dia ambil Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud wa Mujahid wa ghairihim. Sebagaimana datang riwayatnya dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan Mujahid bin Jabal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala wa ghairihim, dan selain mereka. Artinya kebanyakan ahli tafsir, khususnya dari kalangan sahabat, menilai ayat di dalam surah ini adalah surah Makkiyah. Kenapa demikian? Kenapa? Karena surah ini berisi tentang akidah, tentang keyakinan, tentang hari kiamat, tentang adanya siksa kubur, tentang adanya azab kubur, tentang adanya pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada para hamba, tentang adanya kebangkitan dari alam kubur, adanya mizan, adanya hisab, dan perkara-perkara tersebut umumnya terdapat pada ayat-ayat atau surah Makkiyah. Oleh karena itu ayat-ayat dalam surah Al-Zalzalah ini pure murni berbicara tentang hari kiamat dan segala kejadian setelahnya.
untuk menekankan dan menanamkan nilai-nilai akidah kepada masyarakat di masa itu, khususnya para sahabat. Dan kebanyakan orang di masa awal-awal zaman Nabi SAW, orang-orang musyrikin, mereka mengingkari akan terjadi hari kiamat. Mereka mengingkari adanya neraka. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka mengingkari adanya masa depan, adanya hari kiamat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjelaskan kepada manusia hakikat tujuan para rasul terutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara untuk menyampaikan masalah ini tentang hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah hari kiamat ini menjadi kesepakatan agama-agama yang dengan Allah mengutus para nabi dan Rasul alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan kaum muslimin mereka sepakat tentang adanya hari kiamat. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan wa lahu ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka mengerjakan amal saleh, bagi mereka amal besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada rasa takut dan duka cita di antara mereka. Allah sebutkan Yahudi, Nasrani, Sabiin, kaum muslimin, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani, mereka meyakini dan kebangkitan. Mereka menyimpang dari pokok-pokok iman yang lainnya. Itu beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Muhammad alaihi wasallam. Karena itu kata-kata Ibnu dari ayat ini, agama-agama sebelum Islam, khususnya Ahlul Kitab, mereka sepakat dalam kita tiga hal. Pertama, iman kepada Allah. Kemudian iman kepada hari akhir dan amal saleh. Yang kata Allah, "Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan." Beriman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh. Ya, ada orang-orang di luar mereka, sebagian mereka beriman tentang hari kiamat, sebagian mengingkari. Orang-orang yang belum Islam, musyrikin, Hindu, Buddha, mereka mengatakan apa? Ada yang di luar. Apa yang di luar? Surga. Tapi surga dalam bayangan mereka bukan sebagaimana bayangan kaum muslimin dalam masa iman. Ya, dan mereka tidak mengimani adanya hari kebangkitan, tidak mengimani tentang azab kubur dan nikmat kubur. Mereka tidak adanya surga. Tapi keimanan mereka bukan seperti keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia akan menggunakan surah Al-Zalzalah adalah surah Makkiyah. Dan ini paling tepat. Kenapa? Karena sebagian ulama berpandangan bahwasanya Al-Zalzalah adalah Madaniyah. Ya, Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan surah Al-Zalzalah ini adalah Madaniyah. Dan ini ternyata pendapat jumhur ulama. Namun ulama yang lainnya al-Azhar dan pendapat yang mengatakan surah Al-Zalzalah adalah Makkiyah, ini lebih tepat. Wa'idanihu karena mazmunas surati mimman nazrul Qur'an-Makki. Kenapa demikian? Karena isi dan kandungan dalam surah Al-Zalzalah ini menyepakati Al-Quran dan ayat-ayat yang berisi tentang hari kiamat, tentang hari bangkit yang umumnya itu terdapat pada surah-surah Makkiyah. Jika sekali jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Zalzalah adalah surah Makkiyah. Kenapa? Selalu saya bahas di awal kajian tentang masalah surah ini, dia Makkiyah atau Madaniyah. Apa faedahnya? Agar diketahui bahwasanya inti dari surah itu apa? Apa kaitannya dengan fondasi agama kita? Kemudian
agar kita mengetahui tentang hakikat surah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan adanya surah Makkiyah adanya itu di mana Allah Azza wa Jalla membedakan dari sebab turunnya, dari jumlah ayatnya, kemudian dari uslub, dari bahasanya berbeda, dari pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang Allah bedakan surah Makkiyah dan surah Madaniyah, dan itu menjadi satu cabang ilmu tersendiri dalam ilmu tafsir. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, untuk surah ini 5 ayat pertama yang pertama waqad khalaqna al-ayat al-khams al-ula al-khubara an hadatin 'azimin min hawadi yaum al-qiyamah. Untuk 5 ayat pertama dari surah Al-Zalzalah ini menceritakan kepada kita tentang kedahsyatan terjadinya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla gambarkan dalam surah ini tentang kedahsyatan hari kiamat yang tidak ada seorang pun bisa untuk menghalangi, tidak ada seorang pun yang mampu untuk lari daripadanya. Bahkan orang kafir terkala itu menembus diri mereka tentang hari kiamat ini agar mereka selamat dari siksa api jahanam. Apalagi kalau yu'atunahu, ya Tuhan menjadi mudah. Mereka orang-orang musyrik ingin sekali untuk menembus dirinya dengan apa? Dengan anaknya, dengan istrinya, dengan orang-orang yang menjadi kerabat dirinya. Ya, minyak yang memiliki mati, wasal dimatihi, wahai dan seterusnya Allah. Bayangkan, kita menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa selamat dari kondisi hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang Allah berikan keselamatan. Ya, bahkan kadang-kadang lagi, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu orang lagi dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari semuanya. Kenapa? Karena sangat dahsyatnya. Dan dalam surah Al-Zalzalah ini 5 ayat pertama Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Ya, mulai dari goncangannya, kemudian bumi itu berbicara, bumi itu memutahkan isi perutnya, dan bumi itu menandakan segala sesuatu apa yang dirasakan tatkala makhluk manusia mengerjakan suatu perkara, apakah kemaksiatan atau ketaatan. Kemudian 3 ayat terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan membongkar apa yang terdapat pada hati-hati manusia. Dari niat mereka, dari amal-amal mereka, untuk apa mereka beramal, karena sifat mereka beramal. Dan juga Allah akan membahas seluruh aktivitas amal mereka yang besar maupun yang kecil, yang jahat maupun yang baik, yang taat atau yang maksiat, yang tauhid ataupun yang syirik, sekecil apapun Allah akan membahasnya. Jadi jangan menyatakan ini ringkasan apa disebutkan oleh para ulama, tetapi bisa menjadi surah Al-Zalzalah. Ayat pertama menjelaskan tentang ahwal, kondisi yang sangat mencengangkan dan menakutkan serta kedahsyatan hari neraka. Dan 3 ayat akhirnya membicarakan tentang apa yang terjadi setelah itu dari amal manusia, dari perkara kebaikan dan juga keburukan, dan motivasi manusia untuk apa mereka beramal. Liyurau a'malahu, untuk menyaksikan dan melihat apa yang telah mereka amalkan selama hidup di dunia. Baik, Allah SWT berfirman dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, idza zilzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan segala sesuatu yang memberatkannya. Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia berkata, ada apa dengan bumi?
dia mengancam, dia menyiapkan isi perutnya. Yaumma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berbicara apa yang dia mengatakan kepada manusia. Bi'anna rabbaka alaha, karena Tuhannya yaitu Allah Rabbul Alamin mewahyukan kepada bumi untuk berbicara. Yaumma idzin yasdurun nasu asyratan liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia apa yang mereka usahakan yang bermacam-macam itu akan mereka diperlihatkan oleh Allah amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal meskipun seberat biji zarah berupa kebaikan, dia pun juga akan melihat balasan kebaikan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan amal keburukan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah muliakan, ayat ini ringkas, 8 ayat, usulnya sangat tegas, berisi semua bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah yang tidak ada seorang muslim kecuali harus meyakini isinya. Kalau mengingkari salah satu bagian yang tersebut, maka sebab ulama yang akan dikafirkan. Dia mengingkari pada hari kiamat nanti bumi akan keluar dari perutnya. Dia mengingkari bahwasanya Allah akan bangkitkan diri. Dia mengingkari bahwasanya apa yang diamalkan akan Allah perlihatkan. Maka dia kafir dan disebutkan para ulama karena dia mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah dan ayat tersebut. Semua dalam ayat ini berbicara kepada kita tentang dunia dan kiamat. Sampai setiap para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tatkala mendengar kiamat, tatkala kiamat diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bumi dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia banyak berlarian, banyak berterbangan, bumi-bumi hancur sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Fatihah. Maka para rasul mengatakan tatkala datang manusia, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Diriku juga akan dihisab oleh Allah. Diriku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diriku enggak aman, tidak merasa selamat dari azab Allah, apalagi kalian. Maka mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ya, ada yang memuliakan tentang surah Al-Baqarah ini, kaitannya dengan surah Al-Bayyinah pada ayat surah nanti berikutnya setelah ini. Dalam surah Al-Bayyinah, di mana Allah menjelaskan tentang makhluk yang paling baik dan makhluk yang paling buruk. Makhluk yang paling baik adalah orang-orang yang beriman, yang mereka mengamalkan keimanan mereka dengan amal saleh. Dan makhluk yang buruk adalah orang yang kafir. Ya, syarrul bariyah, seburuk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Sedangkan azab dan Allah menjelaskan tentang manusia dibangkitkan dan mereka berkelompok-kelompok. Amal mereka berkelompok. Yang baik saja berkelompok, yang buruk pun berkelompok. Sehingga tatkala surah Al-Bayyinah menjelaskan manusia terbaik adalah mereka yang beramal soleh, ternyata berbangkitkan dalam menjalankan amal soleh pun berkelompok-kelompok. Begitu pun seburuk-buruk makhluk, mereka pun berkelompok-kelompok. Jadi kaitannya sama erat antara surah Al-Bayyinah dan surah Al-Zalzalah. Dan surah Al-Zalzalah menjelaskan tentang hari kiamat, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali bagi seburuk-buruk makhluk. Tapi kita mengatakan alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'atu illa min syarrin nas. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk. Dan kalau Allah tidak akan disembah, tidak akan mengatakan la ilaha illallah, salat dilupakan, kalimat tauhid ditinggalkan, keburukan merajalela di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, maka tidak akan terjadi kiamat kecuali bagi mereka semuanya. La taqumus sa'atu illa min syarrin nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu, manusia berkelompok, sebagian mereka ke surga, sebagian mereka masuk ke dalam neraka. Dia masuk surga nomor 3. Dia masuk neraka nomor 3. Allah mengatakan walaupun jannah, walaupun derajat lebih amin. Dan setiap mereka akan masuk ke dalam surga menurut derajat amal-amal kalian Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan menggunakan menggambarkan kepada kita tentang situasi dan kondisi dari zaman yang membuat kita berkelompok-kelompok, ada yang mukmin, ada yang kafir.
mukmin juga memperhatikan amalannya. Dan surah ini menjelaskan kepada kita secara globalnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait surah Al-Zalzalah ini. Ya. Yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh membaca surah Al-Zalzalah. Jadi dalam salat subuh akan Nabi baca surah panjang atau pendeknya. Ya, di antara surah yang sering kami baca dalam salat subuh adalah surah Al-Zalzalah. Di mana ada seorang laki-laki dari Juhaynah dia berkata, "Anna Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi idza zulzilatil ardu firqatayni kiltayhima." Bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca surah idza zulzilatil ardu zilzalaha pada kedua rakaatnya. Jadi rakaat pertama Nabi baca Al-Zalzalah, rakaat kedua Nabi baca Al-Zalzalah. Sampai kata oleh hadis saya tidak tahu Nabi lupa, ya, atau Nabi sengaja ingin mengulang bacaan tersebut. Ya, tadi pun saya disingkatnya di orang saya baca surah ini, kemudian Ustaz baca Al-Zalzalah. Padahal Rasulullah baca sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan surah Al-Zalzalah ini sudah dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pada dua rakaat semuanya dalam salat subuh. Nabi membaca surah tersebut sehingga sebagian sahabat mengatakan, saya tahu Nabi itu lupa atau sengaja membaca surah tersebut. Ya, dan bahkan kalau sebagian momen Nabi membaca ayat-ayat atau surah-surah yang berisi hari kiamat pada salat-salat tertentu, khususnya salat dua hari. Ya, salat Jumat juga demikian. Yang pertama baca surah apa? Al-A'la, yang kedua baca surah Al-Ghasyiyah. Semuanya yang kiamat. Agar kita tahu bahwasanya terngiang-ngiang dalam mana kita hari kiamat kita akan nanti Allah kebangkitan kita. Akan menyebabkan semakin khusyuk. Itu yang diharapkan kepada kita dari Nabi SAW. Agar ibadah kita semakin berkualitas dengan kita mengingat pada hari kiamat, banyak mengingat kematian, karena kematian akan menghancurkan segala sesuatu. Kata Nabi SAW, "Akhiru dzikrullah di mendengar." Berbanyak melakukan mengingat kematian. Ya. Demikian pula dalam sebuah hadis tentang Al-Zalzalah ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, "Nazalat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa Abu Bakr radhiyallahu anhu qa'idun فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika turun surah Al-Zalzalah dibacakan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikannya, maka Abu Bakar pun kondisinya sedang duduk dia menangis. Ini salah kita coba. Kalau dibacakan Quran mereka menangis. Ya, mereka takut. Itu menunjukkan betapa khusyuknya mereka kepada Allah. Berapa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kita. Ya. Abu Bakar menangis. Maka Nabi mengatakan, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Bolehnya menangis seseorang dengan anaknya, meskipun orang tersebut memiliki keutamaan. Padahal Abu Bakar adalah siapanya Nabi, mertuanya Nabi. Orang kita kalau manggil mertua nama atau nama bapak? Bapak kan Pak. Ya mungkin jangan manggil nama orang mertua kita nama aslinya. Orang aja mertuanya. Orang ambil semuanya asal, itu lah mengenal itu aja. Lihat tadi, makanya tercintai Abu Bakar. Padahal Bakar adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh berarti kalau memang itu tidak mengulangi hamil. Tapi kalau kita biasa nggak masalah, maka kita apa? Ya. Kata orang sedih, apakah ini hadis surah? Ya Rasulullah, surah ini membuat aku menangis.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum la tukhti'una wa la tudnibun, la sabaqallahu min ba'dikum ummatan yudnibuna wa yakhti'una fa yaghfiru lahum." Kata Rasulullah SAW, agar mendengar alasan Abu Bakar kenapa beliau menangis, karena Abu Bakar surah ini menyebabkan menangis. Khabar tidak takut, dahsyat hari kiamat. Kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak berbuat dosa dan kesalahan hingga Allah tidak perlu memberikan ampunan kepada kalian, tentulah Dia akan menciptakan makhluk umat yang berbuat kesalahan dan melakukan dosa, lalu Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ini bukan berarti kita melakukan dosa. Artinya kita bertobat. Dan setiap kita pasti melakukan kesalahan. Dan yang terbaik antara kita adalah mereka yang paling bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Yang terbaik antara mereka yang paling pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan berarti kita kalau itu kita berbuat dosa. Kalau kita bermaksud kepada Allah. Karena pasti ampun kita betul. Allah Maha Pengampun, tapi ingat Allah juga Maha pedih siksanya. Ya, jadi ayat ini atau surah ini dia benar membuat para salaf kita tidak perlu mereka menangis. Dan umumnya para salaf kita terkadang disampaikan tentang hari kiamat, tentang neraka, mereka menangis. Ibnu Mas'ud menangis, ya, para tabi'in juga menangis sampai sebagian di antara mereka ada yang pingsan karena membayangkan tatkala dia berjalan melihat api, itulah api Jahannam. Yang kekuatannya panasnya 69 kali lipat dari api dunia. Beda sama kita, ya. Karena sebagai sahabat tatkala melihat api, dia merasakan seakan-akan itu adalah api Jahannam. Sehingga mereka pun menangis dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang menangis dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bentuk hatinya, menunjukkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mata-mata yang tidak menangis dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kering ya matanya. Ya, karena sudah keseringan kita melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga rasa takut kepada Allah itu mudah. Rasa takut kepada Allah mudah, hati kita mengeras dan sulitnya mata ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menangis karena takut kepada Allah ciri orang beriman. Ciri orang beriman. Para sahabat menangis, Rasul menangis sallallahu alaihi wasallam, para imam kita menangis, orang-orang saleh menangis. Menangis jemaah. Itu menunjukkan lembutnya hati mereka. Menunjukkan betapa mereka itu sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tatkala menangis kepada Allah, tangisan mereka ikhlas kepada Allah. Tangisan mereka enggak butuh pujian manusia. Tangisan mereka tangisan yang benar-benar takut kepada Allah, dan itu sumber keimanan. Lihat, dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Siapa di antara mereka? Rajulun, seseorang yang zakarallahu khalian, yang dia mengingat Allah sendirian, fa fadat ainah, berlindangan kedua air matanya. Sendiri jemaah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh Allah dengan api neraka. 2 mata yang tidak Allah sentuh dengan neraka, mata yang menjaga pada perbatasan kaum muslimin, tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Bakar Siddiq menangis, ya, lantaran membaca surah Al-Zalzalah. Kemudian jemaah Allah muliakan, Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat atau dengan sehebat-hebatnya goncangan. Kalimat zilzalaha dalam bahasa Arab itu disebut maf'ul mutlak, dan fungsinya untuk taukid, penekanan, ya, yang diambil dari fiilnya zulzil.
Idza zulzilatil ardu, yang artinya goncangan. Apabila bumi itu digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Seperti saya mengatakan, darabtuhu dorban, saya memukulnya dengan pukulan yang hebat. Kalimat dorba itu diulang lagi, dorban, sebagai taukid dari fiilnya. Doraba Muhammadun dorban, Muhammad memukul dengan pukulan yang keras, ya, sehingga didatangkan setelah fiilnya dia adalah isimnya, ya, yang merupakan sebagai taukid. Sehingga tatkala mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncangkan dengan sehebat-hebat goncangan, bukan sekali, bukan dua kali, terus digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan goncangan di sini bukan goncangan seperti goncangan di dunia. Gempa di sini kita hanya merasakan getarannya saja, tapi semuanya gempa, semuanya hancur, semuanya goncang. Ya, kata para ulama, hurikat tahrikan anifan wa rujjahat rajhan syadidan mutatabi'an. Digoncangkan dengan kekuatan yang besar dan digoncangkan dengan rajhan syadidan mutatabi'an. Digoncangkan terus menerus, goncangannya satu, goncangan kedua, terus sampai hancur alam semesta ini. Ya, sehingga kegoncangan pada kiamat ini perkara yang sangat besar. Kata ahli tafsir disini disebutkan tahrikan anifan. Tahrikan anif artinya goncangan yang berat, goncangan yang besar, goncangan yang keras. Ya. Dan tidak sama goncangan nanti pada hari kiamat dengan goncangan yang kita lihat pada sebagai tempat. Lihat bagaimana gempa di Turki. Lihat bagaimana gempa di Jogja kemarin waktu itu. Lihat bagaimana gempa di sebagian tempat di Indonesia. Ya. Dan sebelum terjadi gempa, terkadang ada suara-suara tertentu yang menakutkan. Ini luar biasa. Itu menunjukkan goncangan nanti pada hari kiamat lebih dahsyat jemaah. Lebih dahsyat. Yang goncangan tersebut mampu meluluhlantakkan rasa kasih sayang, rasa iba. Dilupakan semuanya. Sampai seorang ibu dilupakan anaknya. Lagi menyusui ditinggalkan anaknya. Umumnya seorang wanita tidak akan tega ketika melihat anaknya menangis, dia akan susui. Kalau masih menangis dia akan menyusui. Tapi nanti pada hari kiamat tangisan anaknya tidak akan dipedulikan, dia akan buang anaknya, dia akan lemparkan anaknya, ditinggalkan anaknya. Ya, berpisah. Karena begitu dahsyatnya. Sampai Allah mengatakan, para jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, tentang goncangan hebat ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj di ayat pertama dan kedua, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar, syai'un 'azim. Sesuatu yang dahsyat. Kita dengar orang teriak saja itu sudah takut. Ya kan? Lagi kondisi hening, kondisi lagi damai-damai saja, tenang-tenang saja, tiba-tiba kita mendengar orang teriak kencang. Kita mengatakan itu ada apa? Ya kan? Dengar gas meledak aja kita udah kalang kabut. Dengar suara pistol dilepaskan peluru tembakan tersebut kita kaget. Ya, dengan suara piring pecah aja kita prang, itu apa? Gimana goncangan hari kiamat? Kata Allah, ya, inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat nanti sesuatu yang sangat besar. Saking besar, saking hebatnya, apa kata Allah? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kata Allah SWT, ingatlah pada hari tersebut tatkala kamu melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai, dia akan tinggalkan anak itu. Dan wanita-wanita yang hamil berguguran,
baik yang hamilnya masih 1 bulan, baru yang dibuahi oleh suaminya, atau hamilnya sudah besar, dia akan keguguran. Bahkan anak kecil yang saat itu dia tinggal, rambutnya akan berubah menjadi uban. Yauma yaj'alul wildana syiba, pada hari di mana anak kecil beruban. Tatkala dilemparkan oleh ibunya, anak itu mendengar kegoncangan hari kiamat, rambutnya ketika itu menjadi putih. Ditinggalkan oleh ibunya, rambutnya menjadi putih. Anak kecil nanti pada hari kiamat tersebut, baik yang masih bayi atau sudah tamyiz, rambutnya beruban. Saking ngerinya. Ya, saking ngerinya. Dan juga kamu melihat manusia mabuk, mereka berterbangan, mereka tabrak sini, tabrak sana. Mereka enggak tahu harus lari kemana. Ya, ainal mafar, kata mereka. Di mana tempat berlari? Di mana tempat berlindung? Enggak ada. Mereka kalang kabut semuanya. Ya, dan kalian melihat mereka mabuk, padahal mereka enggak mabuk. Tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Ya, jadi orang-orang yang merasakan hari kiamat itu seperti orang yang mabuk. Jalannya, ngomongnya, penglihatannya, akal fikirannya mulai carut marut, kalang kabut, padahal dia enggak mabuk. Karena dia enggak mabuk, dia akan mengatakan kalimat-kalimat yang aneh-aneh, kata ulama di waktu itu. Kan orang mabuk itu kayak orang gila, atau tidak? Dia akan melakukan sesuatu di luar batas akalnya. Dan manusia di hari kiamat akan melakukan perkara-perkara yang sebelumnya mereka tidak pernah melakukannya, lantaran seperti rasa mabuk mereka. Dan itu adalah azab, jamaah. Itu azab. Ya. Jadi azab Allah itu sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, bagi orang-orang kafir merasakan goncangan hari kiamat, Allah azab mereka dengan mereka mendapati hari kiamat. Dan mereka layaknya orang-orang mabuk, jalan tabrak sini, ngomong sembarangan segala macam, ngomong enggak jelas. Mereka melihat kegoncangan begitu hebat, itu azab. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di kubur dan di akhirat kelak. Ya. Dan zaman cipta Allah Subhanahu wa taala, terjadinya goncangan ini, kata para ulama, ya, menunjukkan akan terjadinya alam lain atau dunia yang lainnya. Ini alam akhirat. Dan banyak ayat yang semisal dengan ayat ini. Ya, bagaimana Allah menyebutkan, ikhwan azakumullah, idzas samaa'un fatarat, apabila langit terbelah. Langit terbelah, jamaah. Langit itu memiliki 7 lapis. Satu lapis, dia kata Nabi, tebalnya 500 tahun perjalanan. Ini misal langit pertama, tebalnya 500. Ujung ke ujungnya nggak ada yang tahu berapa luasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu jarak langit pertama dengan langit kedua, ya, ini langit pertama misalnya, ini langit kedua, tebalnya 500, jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi langit itu terbelah semuanya, hancur, jatuh. Matahari, benar-benar langit saling bertabrakan. Matahari Allah masukkan ke dalam lautan sehingga laut itu panas dan tumpah. Subhanallah. Ngeri. Ya. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, idzas samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Tadi infatarat, terbelah lalu hancur. Kalau syaqqat, terbelah dan merusak segala sesuatunya. Kemudian pada ayat yang lainnya, wa idzas samaa'u kushitat, apabila langit dilepas. Karena langit Allah genggam, langit Allah jadikan sebagai atap dan Allah yang menahannya. Kalau lepas, ya hancur. Subhanallah, ikhwan. Ya. Dan terjadinya goncangan hebat itu pertanda di mana Allah akan mengganti bumi, menghancurkan alam semesta. Sebagai tempat berpijaknya manusia, Allah ganti dengan yang lainnya. Kemudian pada zaman cipta Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi itu digoncangkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagian ulama menyebutkan bumi itu akan diratakan. Wa idzal ardu muddat,
Apabila bumi itu Allah ratakan subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung hancur, lembah, sungai, lautan enggak ada, semuanya jadi bumi terhampar. Itu tanda ketika Allah goncangkan akan ada bumi yang lainnya untuk menggantikan bumi yang pertama. Tapi sebelum bumi itu Allah ratakan subhanahu wa ta'ala, ya, bumi Allah perintahkan untuk mengeluarkan isi perutnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Itu pada hari ketika bumi itu kami ganti dengan bumi yang lainnya, demikian pula langit. Jadi langit Allah ganti jamaah. Tetap ada matahari. Tapi bukan matahari dunia kita rasakan, itu beda mataharinya. Begitupun bumi. Nah, ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita akan terjadinya hari kiamat. Ya. Oleh karena itu ayat berikutnya yang Allah sebutkan Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan segala beban isi perutnya. Allahu akbar. Bumi Allah Rabbul Alamin akan Allah perintahkan mengeluarkan, karena bumi ini makhluk. Bumi ini makhluk jemaah. Ya, karena Allah ciptakan bumi dalam 6 masa. Sebagaimana Allah ciptakan langit dengan 6 masa. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bumi itu akan bergerak, akan memuntahkan, subhanallah. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Namun jumhur, kebanyakan ahli tafsir tatkala menyebutkan masalah wa akhrajatil ardu athqalaha adalah menyebutkan isi perut bumi, yaitu mayat-mayat. Dari yang pertama sampai terakhir. Sejak zaman Nabi Adam sampai di mana? Orang yang terakhir kali mati. Ya, semuanya akan Allah bangkitkan subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapapun yang mati, dimanapun dia dikubur, dia akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sekalipun dia mati, dia dimakan oleh binatang buas, tubuhnya hancur tercabik-cabik, ditiup oleh angin, Allah akan perintahkan bumi untuk mengumpulkannya. Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkannya. Dan bagi orang yang dikubur di bumi, bumi akan Allah perintahkan mengeluarkan isi perutnya dari semua mayat yang ada. Mereka akan berjalan mendatangkan kepada Allah SWT secara seorang diri, berkumpul di mahsyar, terbelah bumi itu. Dan yang pertama kali dibelah adalah kuburnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian tafsir kedua kata ulama, bumi akan mengeluarkan isi perutnya berupa benda-benda dalam perut bumi seperti emas, perak, apalagi minyak bumi yang bumi masih menyimpannya. Itu menunjukkan segala perbendaharaan bumi cukup bagi yang hidup dan bagi yang mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Allah mengatakan Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan Nabi Adam dan turunkan iblis ke bumi ini, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian semuanya ke bumi dan kalian satu dengan yang lainnya menjadi musuh. Kita musuh dengan iblis, iblis itu musuh kita. Walakum fil ardi dan bagi kalian wahai Adam di muka bumi ini mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kecukupan rezeki yang di atasnya dan di bawahnya ilahin,
sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi bumi itu jamaah cukup bagi yang hidup dan bagi yang mati. Sehingga jangan terkecoh dengan orang kafir yang katanya nanti isi perut bumi akan habis. Tidak, ada isinya tetap sampai hari kiamat. Akan tetap ada sampai hari kiamat. Sehingga mereka ketakutan kalau bumi habis bahan bakarnya, habis isi perutnya, mereka tinggal di mana? Planet Mars. Sehingga mereka mencoba untuk tinggal di planet, nggak mungkin. Karena bumi adalah satu-satunya tempat di mana Allah Azza wa Jalla mempersilahkan manusia hidup sampai hari kiamat. Sampai hari kebangkitan. Ya, oleh karena itu sebagian tafsir para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan isi perut bumi adalah isi kandungan bumi berupa benda-benda berharga. Ya, oleh karena itu tatkala bumi ini memuntahkan isi perutnya, manusia nggak lagi peduli. Mereka akan lari. Mereka akan cari keselamatan. Mereka nggak lihat emas, mereka nggak akan ambil. Lihat perak, mereka nggak akan ambil. Mereka melihat isi perut bumi berupa barang-barang tambang, mereka nggak akan peduli. Kenapa? Karena hari yang sangat menakutkan. Mereka lari dari yang lainnya. Kalau mereka lari dari istrinya, dari anaknya, dari suaminya, mereka nggak akan pernah mengambil itu semua. Karena mereka akan menghadapi satu masa di mana nggak lagi manfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi berfaedah anak-anak dan harta kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan penuh keselamatan pada hatinya. Lihat, jadi bumi dia mau melihatkan kalau perintahkan menggoncang, Allah goncang dengan sehebat-hebatnya. Allah muntahkan isi perutnya, baik berupa mayat ataupun benda-benda berharga. Dan tafsir ini enggak bertentangan. Bisa kita jamak, bisa kita gabungkan. Yang nanti bumi keluarkan berupa mayat karena mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat semua hasil karya mereka di muka bumi ini berupa amal-amal. Yang kedua, Allah keluarkan isi perutnya berupa emas, perak dan benda-benda yang lainnya. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir. Yang kita lihat jamaah, hari ini manusia berbondong-bondong mencari emas dan perak, ya atau tidak? Banyak penambang-penambang liar. Bahkan di Arab Saudi, di tanah-tanah Arab maksud saya, itu banyak para pemuda mereka menggali padang pasir, digali, di dalamnya ternyata banyak air dan banyak emasnya. Banyak minyak. Allahu Akbar. Yang nanti menjelang hari kiamat, bahkan hari kiamat itu semua Allah akan keluarkan, itu enggak lagi berfaedah buat mereka. Ya. Kemudian tatkala bumi itu digoncangkan dan akan keluar isi perutnya. Ya. Manusia mengatakan wa qalal insanu malaha. Ada apa dengan bumi? Kok bumi bergoncang dengan besar? Mereka ta'ajjuban li'adami dahsyati wa shiddatil haul. Mereka takjub, mereka kaget karena begitu beratnya, begitu besarnya, begitu kagetnya mereka. Ada apa dengan bumi? Sampai bumi mengeluarkan isi perutnya, sampai mayat-mayat bergelimpangan, sampai semua isi perut bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ada apa dengan bumi? Para ulama banyak memberikan tafsir di sini. Siapa maksud manusia dalam ayat ini? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Mereka adalah orang-orang kafirin. Ada apa dengan bumi? Ya. Sehingga yang selama ini mereka tidak imani, yang selama ini mereka ingkari akan terjadi kegoncangan hebat, mereka mendengar dan mereka melihat dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka. Ya, sehingga mereka enggak percaya kalau bumi itu bergoncang. Namun pada akhirnya hal itu akan menjadi kenyataan di mana Allah goncangkan, sehingga mereka saling bertanya, ada apa dengan bumi? Kayak kita aja Pak.
tatkala merasakan adanya gempa bumi di rumah kita hanya sebatas kena imbasnya goyang, yang orang kita sebut apa? Lini, ya. Gempa ya? Gempa ya? Kan gitu, ya kan Pak? Maka kita sibuk, ada gempa di mana? Bertanya, gempa di mana nih? Ini ada apa dengan? Nanti pertanyaan itu kita akan ulang. Ada apa ini bumi? Ini pertama, itu yang mengatakan orang kafir. Yang kedua kata ulama, mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir. Ya. Mereka yakin adanya hari kiamat, tapi mereka belum pernah mendapatkan dahsyatnya goncangan tersebut. Ya, mereka tidak pernah merasakan dahsyatnya goncangan tersebut. Allah taala alam. Sebagian ulama mengatakan ini orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir yang akan merasakan hari kiamat. Orang mukmin mati semua udah. Dan mereka nggak akan merasakan goncangan hari kiamat. Yang dirasakan oleh siapa? Orang-orang kafirin saja. Ya, karena orang mukmin Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka apa? Angin yang akan meniup dan mengenai siapapun yang telah beriman yang membuat mereka mati. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini paling kuat, yang dimaksud manusia di sini adalah orang kafir. Karena nanti tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka saling bertanya. Sehingga dalam surah Yasin Allah katakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Mereka berkata orang kafir, celakalah kami ya wailatana, ya wailana, celaka kami. Man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami. Mereka merasakan orang kafir diazab di kubur seperti tidur. Mereka lebih senang di kubur dibanding dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi yang berkatakan demikian siapa? Orang kafir. Mereka saling bertanya, siapa yang bangkitkan kita dari tempat tidur kita di sini, di kubur-kubur kita? Itu menunjukkan bahwasanya orang kafir diazab di kubur-kubur mereka. Tak ada seorang pun yang selamat dari kubur-kubur kecuali mereka diazab, dan mereka adalah orang-orang kafirin. Adapun orang-orang beriman, lanjutannya, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan orang beriman juga akan saling berkata, tatkala mereka merasakan goncangan tersebut dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Jadi bukan masih hidup, tapi setelah mereka mati. Jadi orang beriman merasakan goncangan kiamat itu tatkala mereka mau dibangkitkan. Tapi orang kafir, mereka yang hidup di masa itu dan yang matinya merasakan. Sehingga lanjutannya kata ulama, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah Allah janjikan dan apa yang pernah disampaikan pada Rasul dan benarlah Rasul tersebut. Jadi mereka beriman. Jadi orang beriman tatkala mendengar dan menyaksikan goncangan hebat tersebut, mereka merasa ngeri. Mereka yakin itu hari kiamat. Mereka yakin itu hari kiamat. Bahkan dalam sebuah hadis tatkala ada orang soleh meninggal dunia, Allah perlihatkan bagaimana bentuk amalnya nanti, bentuk balasannya. Allah perlihatkan surga. Dan Allah SWT jauhkan dari siksa api neraka. Allah berikan nikmat kuburnya. Maka si mayit mengatakan, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku berjumpa dengan hartaku, dengan amalku, dengan keluargaku. Dia bersiap-siap. Ya, mereka bersiap-siap. Ya, jadi manusia kaget. Yang kafir melihat bagaimana goncangan hebat, dan yang mati juga demikian. Adapun orang beriman, mereka akan merasakan goncangan tersebut dan mereka akan mengatakan, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan segala beritanya. Para ulama menyebutkan di sini ada dua pendapat jemaah. Yang pertama, bumi menyampaikan beritanya bahwa Allah memberitakannya untuk menggoncangnya dan mengeluarkan isi perutnya. Jadi bumi itu bergoncang karena Allah
memerintahkannya. Dan tatkala orang kafir mengatakan, "Malaha," ada apa dengan bumi? Bumi ngomong. Bumi masa itu mengatakan demikian, Allah lah yang perintahkan aku untuk bergoncang. Karena bumi ini makhluk, bumi ini Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala. Dan bumi tunduk kepada siapa yang menciptakannya subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bumi akan berbicara. Dan ini pendapat jumhur ulama, tentang apa yang telah terjadi di atasnya dari ketaatan, dari kemaksiatan. Ya Allah, bumi akan menjadi saksi. Si fulan berzina di hari ini, ya Allah. Ya Allah, si fulan mengerjakan ketaatan di atasku, ya Allah. Ya Allah, si fulan menangis karena takut kepadamu. Ya Allah, si fulan sujud. Ya Allah, si fulan mencuri. Ya Allah, si fulan mengerjakan kesyirikan. Semuanya bumi akan mengkhabarkan. Makanya jamaah yang memuliakan, bumi akan menjadi saksi jamaah. Bumi akan menjadi apa? Saksi. Lihat dalam surah Yasin. Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, bekas-bekas antum nih dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum duduk, antum berjalan, antum naik motor, antum jalan kaki dari rumah ke masjid, ke musola, ke pasar, kemana-mana, Allah catat bekas-bekasnya. Bahkan minum-minum antum, makan-makan antum, Allah catat. Ya, Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Kami akan menghidupkan orang yang mati lagi. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang mencatat apa yang mereka usahakan dan bekas-bekas usaha mereka. Jamaah makan, jamaah mengaji, tempat duduknya, ya, bekas minumnya, catatan-catatan tulisannya, ya, kami catat, kata Allah. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua itu tercatat rapi dalam catatan-catatan kami yang jelas. Jamaah. Dan bumi akan mengkhabarkan, ya Allah, ya jamaah musalla al-ikhwan pada hari itu kajian, ya Allah, bahas surat ini, pematerinya ini, yang hadir si fulan, si fulan, si fulan, yang mencatat si fulan, si fulan, si fulan, yang tidur si fulan, si fulan, si fulan, yang berisik si fulan, yang nyender si fulan. Semuanya dicatat. Iya, kata ulama. Luar biasa. Semuanya dicatat, kan tidak saja. Kata Allah apa? Semuanya. Wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sehingga jamaah perhatikan, athar bekas-bekas kita Allah catat, maka tinggalkan kebaikan. Tinggalkan kebaikan. Yang ini tafsir dari Al-Imam At-Tabari menyatakan bumi akan bersaksi. Di mana ada orang maksiat, bumi akan ngomong. Di mana orang berbuat ketaatan, bumi akan ngomong. Ada orang berzina, ada orang membunuh, ada orang dibunuh, ada orang merampok, ada orang membuat syirik, ada orang durhaka sama bapak ibunya, ada orang memfitnah, ada orang berbagai macam ketaatan dan keburukan, Allah catat dan bumi akan berbicara. Ya. Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bumi akan menjadi saksi jamaah. Surat tadi mengatakan jadi saksi, dan saksi ini banyak. Bahkan diri kita menjadi saksi, kulit kita jadi saksi, mata, tangan, kaki, kecuali mulut. Allah katakan dalam surah Yasin juga, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut-mulut mereka, mulut yang suka bohong, mulut yang suka kalau janji suka ingkar, mulut yang suka berkata kalimat-kalimat keburukan. Kalau ditanya yang benar suka ngeles. Suka ngeles kan? Suka bohong. Ya. Kami tutup dan kami akan ajak bicara tangan-tangan mereka dan kami jadikan saksi kaki-kaki mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Bukan hanya bumi jadi saksi jamaah, bukan hanya tanah jadi saksi, tapi semuanya jadi saksi. Malaikat jadi saksi, Allah jadi saksi, tangan jadi saksi, kulit jadi saksi. Kulit kita jadi saksi jamaah. Kulit kita nih, setiap hari kita bersihin. Ya, kita memegang dengan tangan kita, kulit kita merasakan. Kita memukul,
kita menulis, ya, sampai gemetarnya kulit kita jadi saksi. Allah katakan Subhanahu wa taala, wa qalu lilujuludihim lima syahidtum alaina, dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, hei, kenapa kamu jadi saksi? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kull syai', Allah lah yang menjadikan aku pandai berbicara sebagaimana engkau pandai berbicara. Dan Allah menjadikan sesuatu pandai berbicara, termasuk kulit ngomong, bumi pun ngomong. Allahu Akbar. Jadi ikhwan azakumullah, hati-hati, ya, semuanya ngomong, semuanya ngomong. Kemudian Allah mengatakan bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah memberitakannya demikian. Allah perintahkan bumi akan ngomong. Allah akan ajak ngomong bicara pada hari itu. Ya. Allah jadikan sesuatu jadi pandai berbicara. Tempat antum duduk ngomong nanti. Rumah antum, yang antum tidur makan ngomong semuanya. Oke, hati-hati jamaah. Teman-teman sekarang memuliakan para ibu, para ayah, para bapak, jadikan rumah kita sebagai sumber ketaatan, di mana kita mendidik, mengerjakan ketaatan di dalamnya. Semua aspek-aspek kemaksiatan di rumah tangga kita hilangkan, karena mereka jadi saksi. Tempat tidur, bangku, bekas-bekas makan kita jadi saksi loh. Asar-asar kita, bekas-bekas peninggalan kita, bekas kita makan, bekas kita belajar, bekas kita mendidik anak-anak kita, bekas kita memerintahkan anak istri kita berbuat taat kepada Allah, jadi saksi. Kenapa? Allah yang memerintahkan mereka. Allah mewahyukan kepada bumi. Semua tempat, tidak ada sejengkal tanah di bumi kecuali jadi saksi buat kita. Ya. Untuk apa jamaah? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum. Pada manusia keluar dari kubur-kubur mereka dengan kondisi ashtata, berkelompok-kelompok. Ada yang jalannya miring, ada yang bertalbiyah, ada yang berdarah badannya, ada yang kayak orang gila, dia keluar cengangas-cengenges seperti kena stroke, kata para ulama, kena sabetan jin, kesurupan. Ada yang dibagikan dalam kondisi macam-macam jemaah. Ashtata, bermacam-macam, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk melihat balasannya. Sehingga jemaah perhatikan. Karena amal-amal kita berbeda, niat-niat kita berbeda, tujuan kita berbeda, kita pun akan kembali kepada Allah dengan kondisi berbeda-beda. Meskipun kita datang seorang diri, kondisi kita beda-beda. Ini bentuk keadilan Allah jamaah, di mana setiap orang akan dimatikan dan dibagikan di atas amalnya, di atas niatnya. Maka berniatlah yang baik, maka beramallah yang baik, maka tutuplah amal kita dengan amal kebaikan, di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan kondisi terakhir kita aman. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari akhirnya. Usahakan husnul khatimah. Usahakan bagaimana kita menutup amal-amal kita. Perbanyak kita mengingat kematian, sehingga dengan itu kita banyak berinteraksi dengan ketaatan, meninggalkan berbagai macam maksiat. Takutlah tatkala kita mengerjakan perkara-perkara sia-sia, Allah matikan kita. Hati-hati jamaah, ngeri. Ya. Karena manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, berbeda-beda. Enggak ada yang sama semuanya, berbeda-beda. Ya, dan ini Allah adil kepada kita. Dan Allah juga mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian amalnya berbeda-beda, ada yang taat, ada yang maksiat. Maka dari itu jamaah, hendaklah kita maksimalkan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup bagian ayat terakhirnya adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amal ketaatan seberat biji zarrah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal keburukan seberat biji zarrah, dia akan juga melihatnya. Kalimat khairan di sini bentuknya umum, apa saja kebaikan tersebut. Sekecil apapun kebaikan tersebut. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan Anda menganggap remeh kebaikan meskipun Anda berjumpa dengan saudara Anda dengan wajah tersenyum, berseri-seri. Mau tanggung bulan, mau awal bulan, mau tanggal muda, ketemu teman, ketemu saudara, ketemu kaum muslimin, apa? Senyum. Kan banyak orang ketemu apa? Cemberut. Kagak pernah senyum. Ya, sehingga orang mengatakan mungkin tekuk aja ketemu tanggung bulan gitu. Padahal nggak ada kaitannya mau tanggung bulan, mau tanggal muda, mau tanggal tua, senyum. Kata Nabi, jangan pernah hilangkan kebaikan. Jangan pernah anggap remeh kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan sekecil apapun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu yang membuat kita memiliki derajat. Walikulin darajatun mimma amilu, kata Allah. Setiap Anda mendapatkan derajat dari apa yang Anda usahakan. Karena jangan pernah menganggap remeh kebaikan, jemaah. Jangan. Karena barangkali kebaikan yang sekecil itulah yang membuat kita termasuk orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dan kalimat man, ini kalimat yang bersifat umum. Man ya'mal, barang siapa yang beramal. Faman ya'mal, ini syarat. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, khairan yarah, dia pasti akan melihatnya. Jadi jamaah, di sini ada keyakinan bahwasanya hendaklah kita beramal agar amal kita dibalas oleh Allah. Hendaklah kita mengerjakan amal soleh agar amal itu dibalas oleh Allah. Agar salat kita berbuah pahala, agar ngaji kita berbuah pahala, agar kita menuntut ilmu menghasilkan rasa takut kepada Allah, agar kita menyampaikan ilmu agar kita bisa selamat jalan menuju akhirat. Ada nilai amalnya Allah SWT, ada nilai pahalanya. Bayangkan kalau kita beramal sekecil apapun, Allah melihatnya, Allah menyaksikan, Allah membalas, Allah mendengar. Sehingga kita nggak perlu ucapan manusia, kita nggak perlu ucapan sanjungan manusia, karena sanjungan itu sebentar akan hilang, bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Ya, sehingga kebaikan dan keburukan ada nilainya. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan, sebagaimana jangan pernah menganggap remeh keburukan. Karena dua-duanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 tafsiran jamaah, terutama anak zarrah kata ulama. Yang pertama, mananya adalah semut kecil. Jamaah tahu semut yang baru lahir enggak? Pernah lihat ya semut itu kalau melahirkan. Semut bertelur ya. Kalau semut itu baru lahir dari telurnya, kan kecil banget. Itu kalau ditimbang jamaah, ada gak beratnya berapa? Ada gak? Gak ngerti kan bahasa apa itu? Gak pernah, jangan meremehkan tuh anak ngomong apa. Karena kita perhati sama dia sebagai bentuk pendidikan, dengerin aja. Oh iya. Kita nggak ngerti, biarin nggak ngerti. Dia yang ngerti, biarin. Jangan dianggap remeh. Ya. Yang pertama apa? Seperti semut. Kalau semut itu udah jadi semut dewasa, antum ditimbang, ada nggak? Muncul nggak angkanya? Artinya, sekalipun kebaikan tersebut nggak bisa antum kurskan berapa angkanya, maka di sisi Allah itu berharga. Allahu Akbar. Jadi jamaah teman-teman yang memuliakan, jangan sesekali Anda anggap remeh kebaikan. Jangan pernah, demi Allah. Barangkali yang sedikit itu membuat kita terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, makna dzarah adalah debu. Debu. Kalau jamaah tangan berdebu, coba lihat. Gini deh. Di tengah suka ada debu berterbangan. Atau ulama, debu yang nempel di sisa tangan kita itu namanya zarrah. Kecil jamaah. Dan mungkin kita bisa melihat rupanya dengan kaca pembesar berapa kali pembesarannya itu. Artinya setitik debu itu Allah akan menghargainya jamaah. Yang kedua adalah kayak debu berterbangan, tahu kan? Kalau jamaah buka jendela pagi-pagi atau siang, ada cahaya matahari masuk, suka ada yang terbangan tuh.
Nah, itu namanya dzarrah. Mungkin sebesar atom lah. Dan atom kan ada elektron, ada yang lainnya. Proton dan elektron. Itu pecah itu. Kayak sel DNA ada kromosomnya. Itu sekecil itu Allah balas. Sehingga nggak boleh kita meremehkan kebaikan. Sekecil apapun. Ya Allah. Ini kita terkadang menganggap remeh amal-amal kebaikan yang sekecil itu. Sementara kita nggak ada semangat mengerjakan amal yang besar. Yang kecil diremehkan, akhirnya ditinggalkan. Yang besar dianggap berat, sehingga pun ditinggalkan. Akhirnya dua-duanya kita nggak mengerjakannya. Ini jamaah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Adil. Sehingga kata sebagian ulama salaf kita, 2 ayat terakhir dari surah Al-Zalzalah adalah ayat keadilan. Sekecil apapun amal keburukan, sekecil apapun amal keburukan dan kebaikan, tetap Allah akan memberikan hisab kepada Anda dan Anda akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Sebagaimana kita jangan pernah meremehkan keburukan. Sesungguhnya keburukan itu ya bisa membinasakan kita. Sehingga kata Nabi SAW kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyyaki muhaqqaratil a'mal." Wahai Aisyah, hati-hatilah engkau dari amal-amal yang rendah dari keburukan tersebut. Fa innallaha minallahi talibah. Karena sesungguhnya di sisi Allah akan dituntut balasannya. Jangan pernah menganggap remeh dosa. Para istri, jangan pernah menganggap remeh dosa kepada suami. Ya, sekalipun suami manggil sesuatu, minta sesuatu dan kita berat melakukannya, kerjakan dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun suami, jangan pernah meremehkan istri. Mereka adalah partner kita mengerjakan ketaatan kepada Allah. Syaqaiqur rijal kata Nabi. Ya, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita adalah saudaranya laki-laki. Jangan pernah kita menganggap sebagai suami mentang-mentang di tangan kita kekuasaan, kita bebas memerintahkan tanpa ada perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim kepada mereka enggak boleh. Karena demi Allah semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang anak, seorang ayah, seorang istri, seorang suami enggak boleh zalim kepada yang lainnya. Karena demi Allah, keburukan yang kita lakukan kepada siapapun, kepada keluarga kita akan Allah hadirkan balasannya. Ya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir jamaah dari faedah ayat ini atau surah ini pertama adanya hari kiamat. Ini menetapkan adanya hari kiamat dan segala kegoncangannya. Yang kedua adalah ad-dilalatu ala qudratillahi ala tasarrufi fil awalim wa ala ihya'il mauta wa intaqil jamad. Ayat ini menunjukkan akan kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta dan segala perubahannya, menghidupkan yang mati dan menjadikan bicara benda-benda mati. Ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh benda mati atau umumnya benda mati pada hari kiamat atau menjelang hari kiamat akan Allah jadikan pandai berbicara, khususnya bumi. Kemudian faedah berikutnya adalah manusia itu berbeda-beda dari segi amal dan mengakibatkan perbedaan mereka dari segi hisab dan kebangkitan. Perbedaannya kita dari segi amal jamaah melazimkan perbedaan balasan dan melazimkan perbedaan saat dibangkitkan. Kita nggak sama nanti dibangkitkan oleh Allah. Ya, kita nggak sama, beda-beda. Kemudian dalam ayat ini ada dalil bagi Ahlussunnah bahwasanya Allah berbicara kepada makhluknya. Bi anna rabbaka auhala. Allah mewahyukan, memerintahkan Allah berbicara. Jadi Allah nggak diam. Sebagaimana keyakinan Asy'ariyah. Ya. Kemudian dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya ada orang-orang yang masuk neraka dari kalangan ahli tauhid. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ada orang ahli tauhid masuk neraka, tapi mereka enggak kekal.
Kemudian balasan kebaikan dan keburukan menyentuh yang besar maupun yang kecil. Besar kecil sisi Allah nggak jadi urusan. Yang jelas ada balasannya. Tapi jadi masalah adalah jangan sampai kita meremehkannya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal. Jadi ada kalanya amal itu yang dimizan, ada kalanya catatan amal, ada kalanya orang itu sendiri. Yang terakhir jamaah yang Allah muliakan, at-targhib fil hasanat wa in qallat. Semangat dan motivasi yang besar mengerjakan kebaikan meskipun sedikit. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menganggap remeh. At-tahdziru minas sayyi'at wa in qallat, peringatan dari amal-amal keburukan meskipun kecil, enggak boleh. Enggak boleh. Yang terakhir adalah manusia seutuhnya mereka akan dibalas lahir dan batin. Maka persiapkan di mana kita nanti akan ditanya oleh Allah. Allah akan balas semua kondisi apa yang kita lakukan termasuk lahir dan batin kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ada mau tanya jemaah? Cukup? Ada tanya dari ibu-ibu. Bismillah. Afwan saja izin bertanya, berkaitan dengan wafatnya ulama ini adalah musibah besar. Tolong jelaskan apa maksudnya. Apakah tanda dekatnya hari kiamat? Ya. Wafatnya para ulama, yang dimaksud ulama adalah mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, mengajak manusia kepada keduanya, bukan sekedar hafal ayat ini, hafal hadis ini, bukan, tapi paham, mengamalkan dan mengajak manusia kepada keduanya. Itu namanya ulama. Enggak disyaratkan mereka harus besar ilmunya, tidak. Tapi ulama itu mereka yang orang alim, menyampaikan ilmu dan mengamalkannya, dan membela sesuatu dengan ilmu. Itu ulama. Sebagaimana kata para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan ulama adalah mereka yang mengajak manusia kepada Quran dan Sunnah, dan tidak mengajak kepada pribadi dan sebagainya. Ulama mereka orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut adalah kepada Allah orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, hakikat ilmu adalah al-khasyah, rasa takut. Maka pastikan ilmu yang sudah kita cari jamaah, yang sudah kita tulis, yang sudah kita cari, kita tuntut, yang kita jadikan sebagai pola hidup kita dalam beribadah kepada Allah, usahakan ilmu tersebut melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wafatnya ulama adalah lubang dalam Islam yang tidak akan bisa ditutup selamanya sampai hari kiamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan Subhanahu wa taala tentang matinya para ulama dalam surah Ar-Ra'd, awalam yarau anna natil arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami mengurangi bumi dari ujung-ujungnya? Bukan berarti bumi itu lama-lama sempit. Ini secara zahirnya iya. Tapi makna nanqusuha min atrafiha, kami kurangi bumi itu dari ujung-ujungnya dengan diwafatkannya para ulama. Ini tafsir Ibnu Abbas. Bumi itu Allah kurangi apanya? Keberkahannya. Karena banyaknya orang yang meninggal dari kalangan ulama, maka dengan matinya mereka itu dikuburnya mereka dengan ilmu-ilmu mereka, sehingga bumi kehilangan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya para ulama. Sehingga wafatnya ulama itu enggak ada yang bisa menggantikannya. Dia laksana lubang yang enggak ada mungkin bisa untuk menyumpalnya kembali. Dia akan terus terbuka sampai hari kiamat. Dan ulama di sini ulama yang mendakwakan Quran dan Sunnah, yang enggak pernah takut kecuali kepada Allah Tabaraka wa taala. Yang mereka serta mendakwakan Islam. Ya, sehingga wafatnya ulama
adalah kerugian dan musibah besar bagi kaum muslimin secara khusus dan manusia pada umumnya. Kata Ibnu Abbas, tatkala wafatnya Zaid bin Thabit, kata Ibnu Abbas apa? Hari ini Allah mengubur ilmu dan ahlinya dan tidak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Itu musibah. Musibah atau tidak? Musibah. Udah ilmu semakin dikit, ahlinya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari dada manusia begitu saja dengan sekaligus, tapi Allah wafatkan ulama dengan diangkat ilmu dengan wafatnya para ulama, sehingga tidak ada orang yang alim di muka bumi ini kecuali sedikit. Maka manusia mulai mengangkat orang bodoh di antara mereka. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi jamaah, hilangnya para ulama satu demi satu merupakan musibah yang tidak mungkin bisa terbayar dengan apapun. Lubang besar dalam Islam yang tidak ada yang bisa untuk menyumbatnya sampai hari kiamat. Allah taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.